Di pagi hari yang panas, Dina sedang duduk di dapur sambil menghitung sisa uang belanjaan. Merasa berat dengan kehidupan rumah tangganya yang penuh kekurangan. Kenapa gini terus ya? Uang belanjanya selalu aja kurang. Aku masak apa hari ini ya? Pak, uang belanja sudah habis. Aku butuh tambahan buat belanja hari ini. Paling nggak buat beli beras sama sayur. Oh, tiap hari mintanya uang terus. Bengkel memang lagi rame, tapi nggak berarti uangnya melimpah. Masa apa kek yang hemat asal bukan masak mie? Apa kamu itu cari uang juga sendiri sana? Cari tambahan. Tambahan dari mana lagi, Pak? Aku nggak ada penghasilan sendiri. Lagian kan aku nggak punya basic mau buka usaha apa gitu, Pak. Udah, ibu jangan banyak ngeluh. Ya udahlah, terserah ibu. Yang penting ada nasi di meja. Itu aja udah cukup. Nasi di meja, Pak. Hidup itu bukan cuma nasi. Aku juga butuh buat beli kebutuhan lain. Aku butuh bedak, skincare, sama yang lain-lain, Pak. Bedak, skincare, sama yang lain-lain itu urusan kamu kan? Itu kamu yang nikmatin sendiri. Kalau aku mah yang penting selama ada nasi sama garam itu udah cukup buat bertahan hidup. Bapak ini nggak ngerti-ngerti ya. Nggak cuma mikir hari ini. Kalau terus-terus begini kita bakal terus kekurangan, Pak. Bengkel Bapak rame, tapi uangnya entah kemana. Dina mau tahu uang itu dipakai buat apa sih, Pak? Jangan sok tahu, Bu. Ibu itu dipakai buat operasional bengkel. Nggak segampang yang ibu kira. Buat bengkel katanya. Tapi kok kita tetap aja begini. Aku nggak pernah merasakan uang cukup. Apa Bapak itu nggak kasihan lihat aku harus terus makan nasi, garam setiap hari? Enggak tuh, biasa aja. Udahlah Bu, nggak usah manja. Kalau ibu tambahan, coba pikiran cara buat bantu ekonomi rumah tangga. Jangan semua dibebanin ke Bapak. Pikirin cara, aku udah mikir Pak, capek tahu. Aku cuma minta uang sedikit aja kok, nggak banyak-banyak. Jadi suami kok pelit amat. Udahlah Bu, aku mau pergi ke bengkel lagi. Kalau mau protes terus gak ada gunanya. Dibilangin nyari uang sendiri kok. Arman beranjak meninggalkan Dini yang masih kesal dan bingung. Kalau terus begini, aku harus cari cara sendiri. Aku nggak bisa terus-terusan bergantung sama Mas Arman. Capek deh. Aduh, mending aku main ke rumah Lila lah buat memperbaiki mood. Dina memutuskan untuk pergi ke rumah temannya Lila yang tinggal nggak jauh dari sana. Sesamanya di rumah Lila, Dina disambut dengan sangat ramah. Lila, permisi. Lil. Wah, Dina, lama banget gak ketemu. Masuk, gimana kabar kamu? Kelihatannya capek banget. Ada apa nih, Din? Iya, Lila. Aku pusing banget. Aku cuma mau cerita, boleh kan? Aku nggak tahu harus ngomong apa dan ke siapa lagi. Ya ampun, Dina, nggak usah sungkan-sungkan, cerita aja ke aku. Kita sahabat kok. Mau minum dulu atau kita siapin sesuatu buat kamu? Nggak usah repot-repot, Lila. Aku cuma butuh tempat buat mengeluarkan unek-unek aja. Aku capek sama hidupku sekarang. Suamiku pelit banget. Aku harus hemat habis-habisan buat belanja sehari-hari. Dan yang paling parah, aku nggak pernah dibeliin bedak sama skincare tuh. Udah, kasihan banget kamu, Dina. Padahal setahu aku bengkel suamimu itu laris banget kok. Kok bisa ya dia sampai pelit begitu? Aku juga nggak ngerti, Lila. Dia selalu bilang uangnya habis buat operasional bengkel. Tapi aku nggak pernah lihat hasilnya. Aku sampai bingung harus ngapain lagi biar cukup. Sabar, Din. Jangan stres dulu. Aku punya sesuatu. Mungkin bisa bikin kamu sedikit lebih tenang. Tunggu bentar ya. Lila pergi ke dapur dan kembali dengan 2 stik es kulkul yang dingin. Ini cobain deh. Ini es kulkul yang lagi tren banget sekarang. Anak-anak sampai orang dewasa suka banget sama ini. Es kulkul? Apa itu, Lila? Aku baru dengar. Kayak apa rasanya? Ya ampun, Dina. Kamu ketinggalan zaman banget. Ini es krim stick yang dicelup. Coklat terus dibekukan. Cobain aja. Aku yakin kamu bakal suka. Oh iya, baiklah aku coba. Wah, enak banget. Lila, coklatnya lumer, es krimnya lembut. Pantas aja semua orang suka. Sepulang dari rumah Lila, Dina membawa pulang ide besar itu di kepalanya. Ia teringat betapa enaknya es kulkul yang ia coba tadi. Ini ide bagus, ku coba bikin es kulkul sendiri deh. Kalau Lila bisa, aku juga pasti bisa. Lagi pula modelnya nggak terlalu besar.
Dina mulai mencari informasi tentang cara membuat es kulkul. Ia menghabiskan malamnya membaca buku resep dan menonton video tutorial. Aku harus pastikan semua benar. Kalau resepnya ini salah, es kulkulnya nggak akan enak. Ini harus sempurna. Keesokan paginya, Dina berbincang dengan Arman. Di meja makan, Dina mencoba meminta pendapat walau ia tahu suaminya sulit diajak bicara. Aku ada ide nih. Tidak, aku mau coba jualan es cucul. Itu loh, es yang dicelup coklat. Kayaknya banyak banget yang suka. Dan ini bisa bantu kita. Es kulkul, itu makan anak kecil. Ibu serius mau jualan begituan? Apa nggak malu? Ini bukan soal malu, aku cuma mau bantu keuangan rumah tangga. Lagi pula, siapa tahu ini jadi usaha yang sukses. Ya sudah, terserah ibu aja. Tapi jangan minta modal dari aku ya. Uang bengkel nggak bisa dipakai buat itu. Aku akan pakai uang tabunganku sendiri. Aku cuma minta bapak pendukung, itu aja. Kalau gitu terserah ibu, tapi jangan terlalu banyak berharap. Aku nggak yakin ide ini akan berhasil. Dina membeli bahan-bahan yang dibutuhkan seperti coklat, asli, susu, dan stik es. Ia memulai eksperimen pertamanya di dapur. Harus sabar, kalau coklatnya terlalu cair lapisannya nggak akan bagus. Aku harus mencoba beberapa kali sampai sempurna. Setelah beberapa kali mencoba, Dina berhasil membuat es kulkul yang enak dan tampilannya sangat menarik. Dia membawa beberapa stik ke Lila untuk mencicipinya. Wah Dina, ini enak banget. Kamu pasti bisa lakuin ini, aku yakin banyak yang bakal beli. Makasih Lila, kamu benar-benar motivasi aku. Bahkan semoga semuanya lancar ya. Hari pertama perjualan, Dina membuka lapak kecil di depan rumah. Bu, Eda, kelihatan enak banget tuh. Aku beli 2 ya. Aku juga ya. Beli 3. Tuh buat aku dan adik aku di rumah. Wah, terima kasih ya semuanya. Semoga kalian suka. Kalau enak jangan lupa ajak teman-teman lainnya untuk beli di sini ya. Es kulkul Dina mulai dikenal oleh para warga sekitar. Penjualannya meningkat setiap hari, membuat Dina merasa percaya diri. Dina menghitung hasil penjualannya di malam harinya. Ia merasa bangga karena kerja kerasnya mulai membuahkan sebuah hasil. Alhamdulillah, ini lebih daripada cukup buat tambahan belanja. Aku nggak perlu bergantung sama Arman lagi. Arman yang baru pulang dari bengkel melihat Dina tersenyum sambil menghitung uang. Ibu kenapa senyum-senyum sendiri? Ada apa itu? Oh ini pak, aku coba jualan es kulkul di depan rumah. Ternyata laku keras. Lihat ini hasilnya. Lumayan juga, tapi jangan terlalu senang dulu. Itu baru sehari, belum tentu besok-besok masih laku. Pak, jangan pesimis begitu dong. Aku yakin kalau kita itu harus usaha, pasti rezeki lancar. Dina mau coba lebih giat lagi lah. Ya sudah, kalau gitu memang ibu yakin, aku cuma bisa doakan. Tapi jangan lupa, jangan pakai uang bengkel ya. Yaudah, aku mau mandi dulu. Semakin hari, jualan es kulkul miliknya semakin ramai. Dia mendapatkan banyak sekali keuntungan dan itu mulai membuatnya serakah. Dina duduk di meja dapur sambil menghitung uang dari hasil penjualan hari itu. Wajahnya berseri-seri tapi pikirannya dipenuhi ide untuk meningkatkan keuntungan. Alhamdulillah hasil jualan hari ini cukup banyak. Tapi kalau bahan-bahan ini terus mahal, keuntungan juga ya akan terlalu besar. Gimana ya caranya supaya modal kita bisa ditekan lebih rendah lagi? Ibu, kenapa mukanya serius banget? Ada masalah dengan jualan es kulkul kamu? Enggak pak, alhamdulillah jualannya laris. Tapi aku lagi mikir gimana ya caranya supaya bisa dapat untung lebih besar. Aku merasa bahan-bahannya terlalu mahal. Kalau terus begini hasilnya nggak seberapa dong. Ibu ini selalu aja nggak puas. Laris manis tapi masih aja ada yang dikeluhkan. Bukannya syukurin, malah mikirin cara lain. Pak, aku tuh cuma mau cari solusi. Aku tahu Bapak kerja keras buat kita. Aku cuma mau bantu lebih banyak lagi kalau bisa lebih hemat. Kenapa enggak? Ya sudah, terserah Ibu. Tapi jangan sampai cari jalan pintas yang malah jadi masalah nanti. Iya Pak, aku cuma berpikir untuk pakai bahan yang lebih murah. Kalau ada ide, pasti aku konsultasi dulu sama Bapak. Bagus kalau gitu. Yang penting jangan sampai menipu pelanggan ya. Uji coba itu mahal harganya Bu. Iya Pak, aku ngerti kok. Terima kasih udah diingatkan. Arman keluar dari dapur sementara Dina kembali tenggelam dalam pikirannya.
Sesaat kemudian matanya tertuju pada beberapa botol oli bekas yang disimpan di sudut dapur. Oli bekas itu bisa digunakan ya. Warnanya mirip coklat cair. Kalau dicampur biang bola, mungkin hasilnya bisa kayak coklat asli. Tapi apa ini aman? Gas aja lah. Keesokan harinya Dina menghampiri Arman di bengkel. Arman sedang membersihkan alat-alat. Pak, aku mau tanya soal oli bekas yang ada di bengkel ini. Masih banyak ya? Bu, itu ya ada banyak. Emangnya kenapa, Bu? Kamu mau pakai buat apa? Aku kepikiran, Pak, kalau oli bekas itu aku pakai gimana? Kalau aku ambil sedikit, aku punya ide untuk memanfaatkannya. Memanfaatkan oli bekas, Bu, itu bukan barang sembarangan loh. Kalau mau dijual ke pengepul, masih ada nilainya. Lagi bola, Ibu mau pakai oli buat apa? Aduh, pokoknya aku janji nggak akan buang-buang barang itu. Aku mau coba sesuatu, tapi kalau nggak berhasil, ya udah aku nggak akan pakai lagi. Apa sih, Bu? Ya gak jelas banget, Bu. Apa jangan-jangan Ibu ada niat yang aneh-aneh lagi? Enggak aneh. Boleh ya aku ambil sedikit? Ya udah ambil aja, tapi jangan macam-macam ya. Kalau ketahuan ada masalah, aku nggak mau ikut campur ya. Iya Pak, makasih banyak. Di dapur, Dina mulai mengolah campuran baru. Ia mencampur oli bekas dengan biang gula yang sudah dilelehkan. Sesekali ia mencicipi hasilnya dengan hati-hati. Warnanya mirip banget sama coklat asli. Teksturnya juga hampir sama. Kalau dicelupkan es kulkul, pasti nggak ada yang curiga. Tapi rasanya agak aneh. Mungkin aku harus tambahkan gula lebih banyak. Setelah beberapa kali mencoba, Dini akhirnya merasa puas. Ini dia campuran yang sempurna. Es kulkul akan jadi lebih murah dan aku bisa dapat untung lebih besar. Besok aku coba jual inilah. Semoga laris seperti biasanya. Keesokan harinya Dina membuka lapaknya seperti biasa. Anak-anak mulai berdatangan dengan penuh antusias. Atuh mau beli tua tetik kulkul dong. Yang kayak pemalan enak banget. Wah, terima kasih ya. Ini gue stick buat kamu. Semoga suka ya. Aku juga mau beli 3 stick buat aku sama adik-adik aku di rumah. Tentu saja. Ini 3 stick untuk kamu. Jangan lupa ajak teman-teman kamu beli di sini ya. Penjualan Nina hari ini berjalan dengan sangat lancar. Es kulkul dengan campuran oli bekas ternyata enggak menimbulkan kecurangan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar. Keuntunganku hari ini lebih besar dari sebelumnya. Kalau begini terus, aku bisa menabung lebih banyak deh. Wah, kelihatannya hasil jualan hari ini banyak ya, Bu. Senyum-senyum sendiri dari tadi. Iya, Pak. Alhamdulillah. Jualan laris manis, aku merasa senang banget. Semua usaha ini akhirnya membuahkan hasil. Baguslah kalau begitu. Tapi ingat, jangan terlalu fokus sama uang sampai lupa kesehatan. Jangan lupa juga bersyukur. Iya Pak, aku bersyukur banget. Aku cuma ingin terus berusaha supaya hidup aku lebih baik lagi. Bagus kalau Ibu punya niat seperti itu. Hari itu lapak es kulkul Dina ramai seperti biasanya. Namun salah satu ibu mendatangi Dina dengan raut wajah yang khawatir. Bu Dina, aku mau tanya, anak aku semalam muntah-muntah setelah makan es kulkul ini. Apa ada yang salah dengan bahan-bahannya? Aduh maaf ya Bu, tapi aku yakin semua bahan yang aku pakai aman. Mungkin anak ibu makan sesuatu yang lain. Aku nggak tahu ya, tapi setelah makan es ini, dia langsung mengeluh perutnya sakit. Baru pastikan semuanya aman ya Bu Dina. Aku nggak mau anak aku kenapa-napa. Iya Bu, aku akan pastikan semua bahan-bahannya aman. Terima kasih sudah memberitahu aku.
Beberapa hari kemudian desas-desus tentang eskul Dina menyebar di lingkungan. Orang-orang mulai membicarakan kejadian anak yang sakit setelah mengkonsumsi eskul yang beli di tempat Dina. Kamu dengar nggak? Katanya eskul Dina itu bikin sakit perut. Beberapa anak sampai muntah-muntah loh. Iya, aku dengar juga. Anak Kuwati katanya masuk angin parah setelah makan eskul itu. Apa mungkin bahan-bahannya nggak bersih? Aku jadi takut beli lagi. Padahal enak loh. Tapi kalau sampai bikin sakit mending cari yang lain aja deh. Dina yang mendengar pembicaraan itu merasa cemas. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang sangat berkecamuk. Apa ini? Ada hubungan sama campuran yang aku pakai ya? Tapi aku udah pastikan semuanya terlihat seperti coklat aslinya. Kenapa bisa begini sih? Jumlah keluhan semakin banyak, bahkan seorang anak harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan makanan. Dina, aku dengar anaknya Bu Sari masuk rumah sakit setelah makan es kulkul kamu. Kamu tahu soal ini? Iya, aku dengar Lila, tapi aku nggak tahu apa yang salah. Aku sudah memastikan semua bahannya aman. Aku benar-benar bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Dina, aku teman kamu. Jadi kamu itu harus jujur. Kalau sampai ada masalah dari es kamu, ini bisa jadi masalah besar. Kamu harus cek semua bahan-bahan yang kamu pakai. Jangan sampai ada yang berbahaya. Iya Lila, aku akan cari tahu. Tapi aku benar-benar nggak tahu apa yang salah. Aku takut kalau ini malah jadi lebih buruk. Di malam harinya Dina terkejut oleh kedatangan warga ke rumahnya. Mereka terlihat marah dan menuntut penjelasan atas kejadian yang menimpa anak-anak mereka. Bu Dina, kami butuh penjelasan. Kenapa anak-anak kami sakit setelah makan es Anda? Tuh, kami nggak mau ada korban lagi. Kalau ini karena es Anda, kami nggak akan tinggal diam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang dulu ya. Aku jamin semua bahan-bahan yang aku pakai aman. Kalau ada masalah, aku akan cari tahu dan memperbaikinya. Cari tahu? Anak kami itu sudah jadi korban, Bu Dina. Kami butuh solusi, bukan janji. Dina mulai merasa tertekan dan bingung. Dalam hatinya ia tahu campuran oli bekas yang ia gunakan mungkin menjadi penyebab masalah ini. Arman yang selama ini gak terlalu memperhatikan bisnis Dina akhirnya mendengar kabar buruk tersebut dari tetangga. Ibu, aku dengar dari tetangga kalau jualan kamu itu bikin anak-anak sakit. Apa itu benar? Pak, aku itu nggak tahu kenapa. Aku sudah pastikan semua bahannya aman. Mungkin mereka makan sesuatu yang lain sebelum makan esku. Jangan bohong, Bu. Aku itu tahu kamu pakai bahan aneh-aneh. Jangan bilang kamu itu pakai oli bekas dari bengkelku itu ya. Pak, aku cuma coba cari cara supaya modal lebih murah. Aku nggak tahu ini akan menjadi sebuah masalah. Ibu sudah keterlaluan ya. Aku sudah bilang jangan macam-macam. Sekarang lihat, anak-anak jadi korban. Aku nggak bisa diam aja. Pak, aku itu nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma ingin bantu keluarga kita. Aku nggak berniat menyakiti siapapun. Dasar kamu ini ya. Kan aku sudah bilang kalau ada apa-apa nggak ikut-ikutan. Sekarang kamu harus tanggung jawab sendiri atas kelakuan kamu itu. Keesokan harinya, Dina berada di dapur mencoba membuat es kulkul seperti biasa, namun pikirannya kacau akibat tekanan dari para warga dan rasa bersalah yang terus menghantui dirinya dengan ceroboh menyalakan kompor tanpa memastikan keamanan di sekitarnya. Kenapa semua ini harus terjadi ya? Aku cuma ingin membantu keluarga aku. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang ini ya ampun. Saat Dina menuangkan campuran coklat palsunya ke dalam panci, ia tak sengaja menyenggol wadah oli yang masih panas. Cairan panas itu tumpah tepat ke tangannya Dina. Panas ya Allah, sakit sekali. Tolong. Arman yang berada di ruang tamu langsung berlari ke dapur setelah mendengar teriakannya Dina. Ibu, apa yang terjadi? Ya Allah, tanganmu kenapa sampai begini? Aku nggak sengaja, Pak. Oli panas ini tumpah ke tanganku. Sakit sekali, Pak. Kenapa kamu masih main-main dengan benda berbahaya ini sih, Bu? Sudah aku bilang berhenti gunakan bahan-bahan ini. Pak, aku itu nggak tahu lagi harus bagaimana. Setelah beberapa hari dirawat di klinik, tangan Dina mengalami luka bakar yang sangat serius membuatnya sulit bergerak. Ia terpaksa berhenti berjualan dan cerita tentang kondisinya menyebar di lingkungan. Dina, aku dengar kabar dari tetangga. Apa benar tanganmu itu terluka parah? Iya Lila,
Aku nggak bisa lagi jualan. Semua ini adalah balasan dari kesalahanku. Aku menyesal, Lila. Dina, aku nggak tahu harus berkata apa. Tapi aku harap kamu itu bisa belajar dari semua ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku cuma ingin bantu keluarga aku, Lila. Tapi aku malah menghancurkan semuanya. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi, Lila. Arman yang mendengar percakapan mereka masuk ke ruangan dengan raut wajah yang muram. Ibu, aku sudah bilang dari awal, kejujuran itu penting. Sekarang lihat akibatnya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Pak, aku itu benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku itu nggak tahu caranya. Penyesalan aja nggak cukup, Bu. Tapi seenggaknya kamu harus jujur pada warga. Mereka berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dina memutuskan untuk mengumpulkan warga di rumahnya. Ia ingin meminta maaf secara langsung atas kesalahan yang ia lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku minta maaf karena sudah membuat banyak dari kalian menderita. Semua ini karena kesalahan aku. Aku menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya untuk es kulkul yang aku buat. Anak-anak kita sakit karena es yang dia jual. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Aku siap menerima konsekuensinya atas semua yang sudah aku lakukan. Aku tahu aku salah dan aku sangat menyesal. Mohon maafkan aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku paham kalau kalian itu marah. Tapi aku harap kita bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Dina juga mengakui kesalahannya dan kami akan berusaha memperbaiki semuanya. Beberapa minggu setelah pengakuan, kondisi kesehatan Dina semakin memburuk. Luka di tangannya terinfeksi dan ia sering merasa lemas. Arman memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Pak Arman, kondisi istri Bapak cukup serius. Infeksi ini sudah menyebar dan tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi aku harus jujur, peluangnya sangat kecil. Arman merasa sangat hancur mendengar kabar tersebut. Ia kembali ke ruangannya Dina dan duduk di samping ranjangnya. Pak, apa kata dokter bilang? Aku gak punya banyak waktu lagi. Enggak, jangan bicara seperti itu, Bu. Kita masih bisa berdoa. Semua ini belum berakhir. Kalau memang waktuku sudah dekat, aku cuma ingin minta maaf ya, Pak. Aku menyesal atas semua kesalahan yang aku buat. Ibu, jangan bicara seperti itu dong. Aku memaafkan kamu, yang penting sekarang kamu itu harus kuat. Keesokan harinya Dina menghembuskan nafas yang terakhir di rumah sakit. Arman dan Lila berdiri di sampingnya, menahan kesedihan yang sangat mendalam. Dina sudah pergi, Arman, tapi aku yakin dia itu pergi dengan damai. Dia sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya Lila, aku cuma berharap dia tahu bahwa aku selalu mencintainya meskipun dia melakukan kesalahan. Kepergiannya menjadi pelajaran bagi semua orang untuk selalu jujur dalam hidup dan tidak mencari jalan pintas demi keuntungan sesaat. Kisah Dina menjadi peringatan abadi bagi komunitas mereka.